Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi Auliani Moidadi dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Lubanggai. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang jaringan epitel yang terdapat pada hewan. Jaringan epitel adalah jaringan tipis yang menutupi semua permukaan tubuh yang terbuka. Jaringan epitel yang terdapat pada hewan terdiri dari ribuan sel dan membentuk kulit luar, lapisan dalam mulut, saluran pencernaan, kelenjar sekretori, dan lapisan bagian berongga dari setiap organ dalam. Epitel simplex terdiri dari epitel pipih selapis, epitel kubus selapis, epitel silindris selapis, epitel silindris selapis bersilia, dan epitel silindris semu bersilia. Sedangkan epitel kompleks terdiri atas epitel pipih berlapis, epitel kubus berlapis, epitel silindris berlapis, epitel transisional, epitel kelenjar eksokrin, dan epitel kelenjar endokrin. Yang pertama, epitelium pipi. Epitelium pipi ini tersusun dari sel-sel yang berbentuk pipi seperti lembaran dengan inti sel tampak seperti cakram. Epitelium pipi dibedakan menjadi dua macam, yaitu epitelium pipi selapis dan epitelium pipi berlapis. Pertama, epitelium pipi selapis. Epitelium pipi selapis merupakan epitelium yang tersusun dari selapis sel berbentuk pipih. Seluruh sel pada epitelium ini terletak di atas membran basal dan mencapai permukaan. Epitelium pipi selapis terdapat pada alveolus paru-paru, endotelium, mesotelium, lapisan parietal kapsul Bowman dan lekung Henle, pleura atau selaput pembungkus paru-paru, peritoneum atau selaput perut, perikardium atau selaput pembungkus jantung, serta endotelium pada pembuluh darah dan pembuluh limfa. Epitelium pipi selapis berfungsi dalam proses difusi, osmosis, filtrasi, dan ekskresi. Epitelium pipi berlapis merupakan epitelium yang terdiri dari satu lapis sel berbentuk pipi. Akan tetapi, pada lapisan sel-sel yang lebih dalam, bentuknya dapat berupa kubus atau silindris. Epitelium pipi berlapis terdapat pada kulit, vagina, rongga mulut, esofagus, anus, dan kornea mata. Epitelium pipi berlapis berfungsi dalam proteksi atau perlindungan. Berikutnya yaitu epitelium kubus. Epitelium kubus tersusun dari sel-sel berbentuk kubus dengan inti sel berbentuk bulat di tengah. Epitelium kubus dibedakan menjadi dua macam, yaitu epitelium kubus selapis dan epitelium kubus berlapis. Epitelium kubus selapis merupakan epitelium yang tersusun dari selapis sel berbentuk kubus. Epitelium kubus selapis berfungsi dalam proteksi, sekresi, dan absorpsi. Epitelium kubus selapis terdapat pada tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, nefron ginjal, permukaan luar ovarium, kelenjar ludah, kelenjar tiroid, pankreas, serta lensa mata. Yang kedua, epitelium kubus berlapis. Epitelium kubus berlapis merupakan epitelium yang terdiri atas lebih dari satu lapis sel berbentuk kubus. Epitelium kubus berlapis berfungsi untuk proteksi, sekresi, ekskresi, dan absorpsi. Epitelium kubus berlapis terdapat pada kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Berikutnya yaitu epitelium silindris. Epitelium silindris tersusun dari sel-sel yang berbentuk heksagonal memanjang atau silinder. Inti sel dari epitelium ini berbentuk pipih memanjang. Epitelium silindris dibedakan menjadi tiga macam, yaitu epitelium silindris selapis, epitelium silindris berlapis, dan epitelium silindris berlapis semu. Yang kedua, epitelium silindris berlapis. Epitelium silindris berlapis merupakan epitelium yang terdiri atas lebih dari satu lapis sel berbentuk silindris pada permukaannya. Akan tetapi, sel-sel pada lapisan-lapisan basal relatif lebih pendek dan berbentuk polihedral tidak teratur. Epitelium silindris berlapis terdapat pada uretra, laring, faring, dan kelenjar ludah.
Fungsi epitelium silindris berlapis banyak seperti untuk proteksi dan sekresi. Yang ketiga, epitelium silindris berlapis semu bersilia. Epitelium silindris berlapis semu bersilia merupakan epitelium yang tersusun dari sel-sel dengan inti sel tidak sejajar, sehingga seolah-olah epitelium tersebut terdiri atas banyak lapisan. Pada epitelium ini terdapat silia yang berfungsi menggerakkan partikel yang berada di atasnya. Fungsi epitelium silindris berlapis semu bersilia adalah untuk proteksi. Epitelium silindris berlapis semu bersilia terdapat pada saluran tebu. Selanjutnya yaitu epitelium transisional. Epitelium transisional tersusun dari sel-sel yang bentuknya dapat berubah-ubah. Bagian basal terdiri atas sel-sel kubus hingga silindris, sementara bagian tengah terdiri atas sel-sel kubus polihedral. Bagian permukaan dalam atau superfisial terdiri atas sel-sel berbentuk kubus hingga pipi. Epitelium transisional terdapat pada organ-organ yang dapat mengalami peregangan, misalnya ureter, vesika urinaria, pelvis renalis, dan uretra. Selanjutnya yaitu epitelium kelenjar. Epitelium kelenjar tersusun dari sel-sel epitelium khusus untuk sekresi zat yang diperlukan dalam proses fisiologi tubuh. Ada dua macam kelenjar, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Yang kedua, kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang menyalurkan sekretnya langsung ke dalam pembuluh darah atau pembuluh limfa. Oleh karena itu, ia tidak memiliki saluran. Kelenjar endokrin disebut juga kelenjar buntu. Sekret yang dikeluarkan berupa hormon. Contoh kelenjar endokrin adalah kelenjar tiroid, kelenjar hipofisis, kelenjar paratiroid, dan kelenjar timus. Fungsi jaringan epitel yang pertama, melapisi organ. Fungsinya, jaringan epitel menutupi bagian luar tubuh dan melapisi organ, pembuluh darah dan getah bening, dan rongga. Yang kedua, sebagai fungsi pelindung. Sel-sel dalam jaringan epitel sangat rapat dan bergabung dengan sedikit ruang di antara mereka. Dengan strukturnya yang padat, fungsi jaringan epitel dapat mendukung beberapa jenis penghalang dan fungsi pelindung. Yang ketiga, melindungi tubuh dari bakteri. Fungsi jaringan epitel juga membantu melindungi terhadap mikroorganisme. Kulit adalah garis pertahanan pertama tubuh terhadap bakteri, virus, dan mikroba lainnya. Yang keempat, sebagai fungsi sensorik. Fungsi jaringan epitel juga dalam sensorik karena mengandung saraf sensorik di berbagai bidang seperti kulit, lidah. Keempat, fungsi sensorik. Fungsi jaringan epitel juga dalam sensorik karena mengandung saraf sensorik di berbagai bidang seperti kulit, lidah, hidung, dan telinga. Yang kelima, menyerap dan mengeluarkan zat. Fungsi jaringan epitel juga untuk menyerap dan mengeluarkan zat di usus. Jaringan ini menyerap nutrisi selama pencernaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.